Sistem Super Devouring. Bab 596 menyerang Istana Raja Perang. Iblis, beraninya kalian membuat masalah bagi Istana Raja Perangku. Seorang pria parubaya berjubah hitam terbang ke langit dan berteriak melintasi formasi. Dia adalah wakil kepala aula Istana Raja Perang. Di depannya, ada ratusan kapten berbaju hitam di puncak alam roh dan telah berubah menjadi monster. Di depan para kapten berbaju hitam ini, ada 6 monster kuat, termasuk lelaki tua beralis putih. Wakil kepala aula, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kataku. Selama kalian meninggalkan aula cabang dengan patuh, masalah ini dapat diselesaikan dengan damai. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan persahabatan lama selama bertahun-tahun. Kata lelaki tua beralis putih itu. Pada saat ini, sekelompok tetua tingkat dewa virtual dari Istana Raja Perang keluar, dan jumlahnya lebih dari selusin. Salah satu tetua berbaju hijau tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, sungguh lelucon, Ma Cheng, kau berubah menjadi wujud manusia dan menyelinap ke Istana Raja Perangku, apa niatmu? Apakah perlu alasan untuk menyerang Istana Raja Perangmu? Tetua beralis putih itu menyipitkan matanya. Omong kosong, kalau tidak, kau pasti sudah mengintai di Istana Raja Perangku selama lebih dari 10 tahun. Tetua berbaju hijau itu berteriak dingin. Ya, tidak seorang pun akan percaya bahwa kau tidak memiliki tujuan. Kepala istana tidak ada di sini, dan Tuan Yegu baru saja pergi, dan kau menyerang. Kau pasti punya orang dalam. Seorang tetua berbaju merah berteriak. Begitu kata-kata ini keluar, para ahli klan iblis yang hadir gemetar dalam hati mereka. Selain itu, ada orang lain yang mengerutkan kening dengan hati nurani yang bersalah. Orang ini adalah wakil kepala istana dari Istana Raja Perang. Orang dalam klan iblis itu adalah dia. Namun, tidak seorang pun akan mengira bahwa wakil kepala istana dari Istana Raja Perang sebenarnya adalah anggota klan iblis. Bahkan Tuan Yegu, yang turun dari istana utama, tidak menemukan sesuatu yang salah dengannya. Namun, ini tidak dapat disalahkan pada Tuan Yegu. Bagaimanapun, wakil kepala istana awalnya adalah manusia, dan dia hanya bekerja sama dengan klan iblis. Jangan bicara omong kosong. Kamu bisa menebak apakah klan iblisku memiliki orang dalam. Wakil kepala istana, aku hanya bertanya satu hal kepadamu, apakah kamu akan membuka formasi perlindungan istana ini atau tidak? Pria tua beralis putih itu mengerutkan kening. Kamu ingin membelah aula, lalu menyerangnya sendiri. Wakil kepala aula mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Tetua beralis putih itu berkata dengan dingin, lalu berteriak, serang. Dalam sekejap, 6 master iblis tingkat dewa virtual, bersama dengan ratusan kapten berbaju besi hitam, mulai menyerang formasi perlindungan aula. Formasi perlindungan aula ini didirikan oleh para master dan memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Bahkan jika begitu banyak orang mengepungnya, itu tidak akan hancur dalam waktu singkat. Boom! Tiba-tiba, suara formasi yang pecah menyebar lagi, memikat hati orang-orang. Wakil kepala aula, mengapa Anda tidak membiarkan kami keluar dan melawan mereka sampai mati? Tetua berbaju hijau bertanya dengan bingung. Ya, kami memiliki 12 tetua di sini, ditambah Anda, wakil kepala aula, tidak mungkin bagi kami untuk kalah. Tetua berjubah merah juga berkata tanpa sadar. Setelah mendengar ini, wakil kepala aula menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan ceroboh. Di permukaan, mereka hanya memiliki 6 dewa virtual, tetapi mereka semua dapat berubah menjadi tubuh asli mereka. Kekuatan mereka luar biasa. Selain itu, bagaimana Anda tahu bahwa mereka hanya memiliki orang-orang ini? Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih berkata, ya, pasti ada orang dalam di antara kita. Jika kita dengan gegabah membuka formasi perlindungan istana, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tetapi, Tuan Yegu telah melihat kita, dan dia tidak dapat mengenali siapa di antara kita yang salah. Tetua Agung, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Tetua berbaju hijau mengerutkan kening. Ya, bahkan Tuan Yegu tidak dapat mengidentifikasi siapa yang merupakan klan iblis, apa yang harus kita lakukan? Tetua berpakaian merah melanjutkan. Saat ini, ke-12 tetua di sini dicurigai, bukan hanya itu, tetapi wakil kepala aula juga dicurigai. Jika hanya ada 1 atau 2 pengkhianat, tidak apa-apa, tetapi jika ada 3 atau 4 pengkhianat, maka itu akan merepotkan.
Tetua Agung dan Wakil Kepala Aula saling memandang dan berkata, dalam hal ini, kita harus meminta Kepala Aula untuk keluar. Kepala Aula. Wajah para tetua berubah. Tetua Agung, bukankah Kepala Aula telah pergi selama hampir setahun? Apakah dia kembali? Tanya tetua berpakaian hijau. Ya, Kepala Aula sebenarnya telah berada di Aula Cabang. Keluar hanyalah alasan. Hanya Wakil Kepala Aula dan saya yang tahu tentang ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mari kita minta Kepala Aula untuk keluar terlebih dahulu. Tetua Agung berkata perlahan. Ya, Kepala Aula sangat kuat. Jika dia keluar, dia pasti akan dapat mengendalikan situasi. Kepala Aula sangat berbakat. Dia telah mengasingkan diri selama hampir setahun. Kekuatannya pasti telah meningkat. Jika dia keluar, monster-monster ini akan langsung ketakutan setengah mati. Tapi di mana Kepala Aula yang sedang mengasingkan diri? Ketika Tetua Agung mendengar pertanyaan ini, dia berkata, aku tahu. Kamu tinggal saja di sini dan Wakil Kepala Aula dan aku akan meminta Kepala Aula untuk keluar. Baik, Tetua Agung. Sekelompok tetua menjawab. Kemudian, Tetua Agung dan Wakil Kepala Aula memasuki Aula Cabang, lalu berjalan sampai ke ujung Aula Cabang. Ada sebuah ruangan kecil tersembunyi di sini. Di dalam ruangan itu, ada lorong menurun. Keduanya berjalan cepat ke bawah, dan kemudian mereka melihat sebuah gerbang kuno. Aula Cabang dalam bahaya besar. Tolong keluar dan selesaikan krisis ini. Teriak Tetua Agung. Saat berikutnya, pintu kuno itu perlahan terbuka. Di balik pintu kuno ini ada Aula Giok Putih yang luas, dan di Aula Giok Putih ini, ada mayat besar. Mayat naga. Terlebih lagi, itu adalah mayat naga surgawi. Di samping mayat naga surgawi yang besar ini, seorang pria parubaya dengan alis merah sedang duduk bersila. Pria ini adalah kepala aula utama Aula Cabang Aula Raja Perang. Setelah Tetua Agung dan Wakil Kepala Aula masuk, pria parubaya itu berdiri dan berkata dengan hormat, Tetua Agung, apa yang terjadi? Meskipun dia terganggu, Tetua Agung yang berdiri di depannya adalah kepala aula sebelumnya dari Aula Cabang ini. Setelah Tetua Agung turun tahta, dia menjadi kepala aula yang baru. Oleh karena itu, pria parubaya dengan alis merah tidak berani bersikap tidak hormat. Kepala istana, ada penguasa iblis di istana cabang saya. Penguasa iblis ini telah mengubah semua penjaga istana, Kapten, Del, menjadi setengah iblis untuk melayani mereka. Pada saat ini, iblis-iblis ini telah datang ke pintu kita. Kita tidak dapat menyelesaikan krisis ini. Saya berharap bahwa kepala istana akan keluar dari pengasingan untuk menegakkan keadilan. Tetua Agung menjelaskan. Iblis. Pria parubaya dengan alis merah mengangkat alisnya. Dia telah mengasingkan diri kurang dari setahun. Sekarang setelah mendengar hal ini, dia pasti sangat terkejut. Kepala istana, para penguasa iblis ini bahkan tidak dikenali oleh Tuan Yegu yang dikirim oleh istana utama. Tuan Yegu pergi setelah melakukan inspeksi. Setelah itu, kelompok iblis ini memimpin para penguasa mereka untuk menyerang kita. Tetua Agung berkata lagi. Aku tidak menyangka hal-hal ini akan terjadi. Tetua Agung, berapa banyak tetua yang bukan dari rasku? Pria parubaya dengan alis merah bertanya lagi. Suku iblis telah mengirim sejumlah besar ahli untuk menghancurkan dan membunuh di berbagai wilayah, jadi kali ini aku mengirim 3 tetua. Ada 6 ahli suku iblis yang menyerang Aula Cabang, semuanya adalah tetua Aula Cabangku. Selain itu, ada 11 tetua di Aula Cabang. Pada saat yang sama, aku menduga bahwa di antara 11 tetua ini, ada orang dalam suku iblis. Tetua itu berkata dengan jujur. Bab 597, Hancur. Yah, hanya dengan 6 orang, mereka berani menyerang kita. Pasti ada orang dalam. Pria parubaya beralis merah itu mengangguk. Pada saat ini, Tetua Agung tiba-tiba melirik Wakil Kepala Aula dan berkata, Kepala Aula, saya punya kecurigaan tertentu dalam pikiran saya. Mendengar ini, pikiran Wakil Kepala Aula bergetar, dan alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kamu bilang. Pria parubaya beralis merah itu mengerutkan kening. Sebelum suku iblis menyerang Aula Cabang, saya melihat Wakil Kepala Aula sering bertemu dengan para penguasa suku iblis itu secara pribadi. Selain itu, ada banyak pemimpin tim. Sebagai Wakil Kepala Aula, dia tidak akan menghubungi para pemimpin tim ini sama sekali, jadi saya curiga bahwa dia juga suku iblis, atau dia berkolusi dengan suku iblis. Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh. Oh. Pria parubaya beralis merah itu tiba-tiba menoleh dan menatap Wakil Kepala Aula.
Wakil kepala aula merasa sedikit bersalah dan berkata, "Tetua Agung, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kali ini Tuan Yegu memeriksa aula cabang, tetapi Anda mengirim sejumlah besar penjaga aula untuk menjalankan misi saat saya pergi. Hanya ada beberapa ratus penjaga aula yang tersisa di aula cabang, dan ada kurang dari 30 kapten baju besi hitam. Sekarang, semua kapten ini telah diubah menjadi setengah iblis oleh klan iblis. Bagaimana Anda menjelaskannya?" Tetua itu bertanya. Ini. Wajah wakil kepala aula tenggelam, dan wajahnya berkedut. Saat berikutnya, napasnya melonjak, dan dia berteriak, "Orang tua, mati!" Energi sejati yang kuat terkondensasi di tangannya, dan kemudian tiba-tiba meledak. Adegan ini terjadi secara tiba-tiba, dan tetua itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia terkena pukulan ini di dada dan terpental mundur. Penatua yang hebat. Pria parubaya dengan alis merah itu tertegun sejenak, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa luka tetua itu tidak serius. Pada saat ini, dia sangat marah. Bukankah pukulan wakil kepala aula membuktikan bahwa kata-kata tetua itu benar? Dia benar-benar pengkhianat. Beraninya kau menyerangku. Kau mencari kematian. Pria parubaya beralis merah itu sangat marah. Dia berbalik dan melihat bahwa wakil kepala aula sudah berbalik dan mengungsi. Dia segera mengejarnya. Bajingan, tetaplah di sini. Pria parubaya beralis merah itu langsung mengejar wakil kepala aula. Dia meninju, siap membalaskan dendam tetua agung itu. Namun, pada saat ini, kecepatan wakil kepala aula tiba-tiba meningkat dan dia menghindari pukulan itu. Apa? Pria parubaya beralis merah itu terkejut. Kekuatannya jauh melampaui wakil kepala aula. Bagaimana dia bisa tertinggal? Saat berikutnya, dia mengerti. Wakil kepala aula sekarang menggunakan rahasia bumi, teknik berjalan di bumi. Teknik berjalan di bumi, jadi apa? Jangan pernah berpikir untuk pergi. Pria parubaya beralis merah itu dengan cepat mengejarnya. Meskipun teknik berjalan di bumi yang dipahami wakil kepala aula itu tidak tinggi, itu adalah rahasia kecepatan. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa melarikan diri. Keduanya berlari dan mengejar, dan segera mereka tiba di pintu masuk aula cabang. Itu kepala istana ada di sini. Hah? Apa yang terjadi? Mengapa kepala istana mengejar wakil kepala istana? Mungkinkah wakil kepala istana adalah? Para tetua terkejut. Pada saat ini, wakil kepala istana telah melarikan diri keluar dari istana cabang. Ratusan kapten berbaju hitam dan 6 master klan iblis di luar masih menyerang, tetapi dengan lambaian tangan wakil kepala istana, formasi penjaga istana langsung hancur. Wakil kepala istana memang pengkhianat. Haha, formasi penjaga istana hancur, bunuh. Pada saat formasi penjaga istana hancur, lelaki tua beralis putih itu berteriak dan bergegas menuju ke 11 tetua. Pada saat yang sama, di antara ke-11 tetua, 3 tetua tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitar mereka. 3 pengkhianat. Bang! 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 Meskipun 3 lainnya bereaksi, mereka masih berhasil diserang dan terbang mundur. Pertempuran besar dimulai. Sekarang, ada 9 tetua di alam dewa kekosongan di pihak klan iblis. Jika wakil kepala istana disertakan, akan ada tepat 10 orang. Di pihak aula Raja Perang, selain pria parubaya dengan alis merah, hanya ada 8 tetua yang tersisa, dan 3 di antaranya terluka. Jika kita berbicara tentang situasinya, aula Raja Perang masih memiliki sedikit keuntungan. Bagaimanapun, kekuatan pria parubaya dengan alis merah jauh melebihi yang lainnya. Namun, tepat saat kedua belah pihak mulai bertarung, sosok lain muncul dari aula Raja Perang. Tetua Agung. Mata para master aula Raja Perang berbinar. Setelah formasi yang melindungi aula itu hancur, mereka memiliki sedikit keuntungan, bagaimanapun juga, master aula telah keluar. Sekarang, dengan kedatangan seorang tetua agung, peluang mereka untuk menang telah meningkat pesat. Para master klan iblis pasti akan dipukuli habis-habisan oleh mereka. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa setelah tetua agung bergegas keluar, dia tiba-tiba menyerang seorang tetua aula Raja Perang. Bang! Tetua itu terbang mundur, dan sekarang jumlah yang terluka telah meningkat menjadi 3. Apa? Semua orang terkejut. Wakil kepala aula mengkhianati aula Raja Perang. Mungkinkah bahkan tetua agung mengkhianatinya? Barang-barang itu sudah ada di tangan. Tetua itu bergegas keluar dengan cepat, berteriak, dan bergabung dengan wakil kepala aula dan para penguasa klan iblis. Benar saja, tetua itu juga seorang pengkhianat. Tetua.
Pria parubaya dengan alis merah hampir menjulurkan matanya. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa kepala aula sebelumnya dari aula cabang juga akan mengkhianatinya? Pada saat ini, dia menyadari bahwa serangan diam-diam wakil kepala aula terhadap tetua itu hanyalah penyiksaan diri. Oh tidak, tubuh naga. Pria parubaya dengan alis merah berkata dengan suara rendah. Hahaha, kamu tidak menyangka, kan, tujuan kita adalah tubuh naga tingkat Raja Dewa Virtual. Pria tua dengan alis putih itu tertawa. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini, setidaknya para tetua aula Raja Perang dan para kapten tim lapis baja hitam, mereka tidak tahu apa-apa. Yang lebih tua, kau. Pria parubaya dengan alis merah masih menatapnya dengan tidak percaya. Ya, kami telah berkolusi dengan klan iblis, hanya untuk tubuh naga tingkat raja ini. Yang lebih tua mengangguk. Pria tua dengan alis putih melanjutkan, naga tingkat raja dewa virtual ini adalah pendahulu klan iblis kami. Ketika dia masih hidup, dia bertarung dengan seorang master dan berakhir dengan kedua belah pihak terluka. Setelah kematiannya, tubuhnya diambil oleh master aula cabang Anda dan telah diawetkan sampai sekarang. Hari ini, kami di sini untuk mengambil tubuhnya. Master aula cabang yang dia sebutkan, tentu saja, bukanlah pria parubaya dengan alis merah, atau tetua agung, tetapi master aula cabang ini sebelumnya. Maksudmu? Pria parubaya dengan alis merah menyipitkan matanya. Mayat naga tingkat Raja Dewa Virtual sangat penting baginya, karena naga ini memiliki atribut api, dan dia juga memiliki atribut api. Sebelumnya, ketika dia dalam pengasingan, dia tinggal di samping mayat naga untuk meningkatkan persepsinya. Dan sekarang, mayat naga telah jatuh ke tangan klan iblis. Aku tahu kau telah menggunakan mayat naga ini untuk berlatih, tetapi apapun yang terjadi, kita telah memperoleh mayat naga tingkat Raja Dewa Virtual ini. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Selama kau menyerahkan aula cabang, aku akan membiarkanmu pergi dengan aman. Jika tidak, aku akan membiarkanmu dimusnahkan. Pria tua beralis putih itu berkata dengan dingin. Bab 598 dimulainya pertempuran. Ada banyak hal baik di aula cabang Istana Raja Perang. Meskipun tidak sebagus mayat naga langit tingkat Raja Dewa Void, tetapi juga sangat bagus. Bagaimanapun, lelaki tua beralis putih itu berjanji untuk membagi semua hal sebelumnya, jadi tentu saja dia harus melakukannya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memenangkan hati para tetua manusia untuk bekerja bagi mereka? Kau ingin mayat ini memurnikannya menjadi hati setengah iblis, lalu menciptakan Raja Dewa Void. Apakah mungkin hanya dengan benda ini? Pria parubaya beralis merah itu tiba-tiba berkata. Dia melirik tetua dan wakil kepala aula. Seharusnya ini yang bisa membuat kedua orang ini tertarik. Namun, alam Dewa Void bergantung pada pemahaman misteri, dan agak tidak realistis untuk menciptakan Raja Alam Dewa Void. Cek, kau tidak perlu tahu ini, buatlah pilihanmu sendiri, aku akan memberimu waktu. Lelaki tua beralis putih itu tertawa, lagi pula, mereka sudah mendapatkan barang-barang itu. Pria parubaya beralis merah itu melihat sekeliling. Saat ini, dia masih memiliki ratusan penjaga istana dan puluhan kapten serta pemimpin regu di sisi istana Raja Perang. Selain itu, ada 8 tetua, tetapi 4 di antaranya terluka. Pihak lain memiliki 100 kapten berbaju hitam di puncak alam jiwa yang bisa berubah menjadi monster. Bahkan tanpa tetua agung, wakil kepala balai, dan orang tua beralis putih, masih ada 8 alam dewa kekosongan. Jika pertarungan benar-benar terjadi, dia bisa menahan 3 tuan lainnya, tetapi kekuatan tempur alam jiwa jauh lebih sedikit. Kepala balai. Seorang tetua menatap pria parubaya beralis merah itu. Selama mereka menyerahkan aula cabang, pihak lain bisa membiarkan mereka pergi dengan sedih, tetapi mereka dari aula Raja Perang, bagaimana mereka bisa dipaksa meninggalkan aula cabang oleh monster? Kepala balai, aku bersedia hidup dan mati bersama aula Raja Perang. Aku juga bersedia. Monster dan manusia adalah musuh bebuyutan. Jika bukan karena kelompok monster ini, bagaimana mungkin 3 istana raja kita terperangkap di benua timur dan menurun dari hari ke hari? Ya, lawan mereka. Sekelompok tetua berteriak. Jika bukan karena pencegahan istana Dewa Pedang, para penguasa klan iblis kita tidak akan bisa datang. Kalau tidak, bagaimana mungkin 3 istana besarmu masih ada sampai sekarang? Berhenti bicara omong kosong, buatlah keputusanmu apakah akan pergi atau bertarung. Pria tua beralis putih itu sangat tidak senang. Pria parubaya beralis merah mengerutkan kening. Memang, klan iblis sangat kuat, dan bahkan ada orang-orang kuat di tingkat Kaisar Agung Alam Dewa Kekosongan.
Jika mereka datang, 3 istana besar tidak akan bisa bertahan lama. Untungnya, Istana Dewa Pedang menghalangi klan iblis belantara besar. Hari ini, klan iblismu telah datang ke pintu kami. Kau membiarkan kami pergi, tetapi kau mungkin juga membiarkan kami mati lebih dulu. Semua orang di Istana Raja Perang mendengarkan perintahku, bunuh. Pria parubaya beralis merah itu membuat keputusan dan berteriak. Pada saat yang sama, sosoknya telah terbang tinggi ke langit dan menyerang pria tua beralis putih itu. Pria tua beralis putih itu adalah yang terkuat di klan iblis saat ini, tetapi dia tidak dapat menghadapi Tuan Aula cabang sendirian, dan dia harus bersatu dengan wakil Tuan dan Tetua. Dalam sekejap, Tetua Agung dan Wakil Kepala Aula bergegas, dan kemudian 3 orang bertarung satu sama lain, bergabung untuk melawan pria paruh baya beralis merah itu. Pertarungan hebat akhirnya dimulai. Pada saat ini, di langit tinggi di kejauhan. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Ada begitu banyak pengkhianat. Ye Xuan sangat terkejut. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tiba lebih dulu, itu akan sia-sia. Bagaimanapun, Tetua Agung dan Wakil Kepala Aula telah berkolusi dengan klan iblis. Jika dia kembali lebih awal, itu akan berbahaya. Dia melihat kelompok ratusan orang yang bertarung dan ragu-ragu. Di sana, ada master dari alam dewa virtual yang bertarung, dan masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Namun, masih ada ratusan kapten baju besi hitam di sana, dan ada banyak pengalaman di sini. Jika dia mendapatkan semuanya, dia mungkin dapat menerobos ke alam dewa virtual. Bertarunglah, aku juga anggota Aula Raja Perang, bunuh. Ye Xuan juga membuat keputusan. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk meningkatkan diri. Jika dia menerobos ke alam Dewa Void, kekuatannya akan mengalami lompatan besar. Pertama, dia akan memiliki berbagai garis keturunan tingkat dewa. Kedua, dia dapat mempercepat pemahamannya tentang misteri. Ketiga, dia dapat membiakkan senjata Dewa Void. Keempat, dia dapat mempelajari 8 ilmu pedang Desolate yang sebenarnya. 8 pedang pengguncang surga Desolate dan 8 pedang pembunuh naga Desolate sebenarnya hanyalah puncak gunung es. Hanya ketika dia mencapai alam Dewa Void, dia dapat mempelajari tingkat ketiga dari 8 ilmu pedang Desolate. Karena banyak alasan, dia harus berjuang untuk keluar. Dia langsung menggunakan teknik tubuh bela diri naga dan bergegas dari daratan. Klan iblis membawa ratusan kapten berbaju hitam. Beberapa dari orang-orang ini mungkin bukan dari Istana Raja Perang sebelumnya, tetapi mereka semua dapat berubah menjadi monster. Puncak alam roh sudah sangat kuat, dan dengan tambahan monster, kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada kapten manusia itu. Ketika Ye Xuan tiba, setengah dari penjaga istana manusia telah tewas. Pergilah ke neraka. Ye Xuan mengorbankan pedang 8 Desolate, memegang senjata Dewa Void lainnya, pedang cahaya hijau, dan berjuang untuk masuk ke dalam pengepungan. Semua kapten berbaju hitam ini telah berubah menjadi monster, jadi mereka lebih kuat di daratan. Pada saat yang sama, daratan juga merupakan tempat tinggal Ye Xuan. Pedang pembelah bumi. Formasi pembunuh angin 8 Desolate. Pada saat ini, konversi atribut Ye Xuan mencapai 80%. Dengan berbagai garis keturunan, seni bela diri, dan misteri, kekuatannya sudah menjadi yang terbaik di alam dewa virtual. Bahkan kapten berbaju hitam yang di iblis, dalam kasus ini, hanya bisa dibunuh olehnya dalam hitungan detik. Setelah Ye Xuan bergegas ke kerumunan, dia membunuh kapten berbaju hitam yang di iblis itu begitu dia melihatnya. Tentu saja, dia tidak lupa untuk mengumpulkan cincin Qian Kun. Alamnya melonjak dengan cepat. Ding, konversi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, dan saat ini 81 poin. Ding, konversi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, dan saat ini 82 poin. Ding, konversi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, dan saat ini 83 poin. Masing-masing kapten berbaju hitam ini memiliki senjata dewa virtual, dan beberapa memiliki lebih dari satu. Mereka telah bergabung dengan Balai Raja Perang setidaknya selama 20 hingga 30 tahun, jadi mereka sangat kaya. Sekarang, semua ini murah untuk Ye Xuan. Ada seseorang di sana yang bisa menggunakan misteri, bunuh dia dengan cepat. Akhirnya, seseorang memperhatikan Ye Xuan dan buru-buru mengirim lebih dari 10 orang untuk membunuh Ye Xuan. Sayangnya, mereka ada di sana untuk memberi Ye Xuan keuntungan. Awalnya, Brigade Lapis Baja Hitam yang disetankan ini akan membantu para tetua setelah membersihkan orang-orang dari Aula Raja Perang. Namun sekarang, Ye Xuan tiba-tiba bergabung dan memperlambat mereka.
Satu demi satu bergegas maju untuk mati, memberi Ye Xuan banyak pengalaman dengan sia-sia. Setelah puluhan pemimpin Brigade Lapis Baja Hitam ini mati, transformasi atribut bumi Ye Xuan telah ditingkatkan menjadi 90%. Sun Xingyu, di mana Sun Xingyu? Tiba-tiba seseorang berteriak. Mendengar seseorang memanggil namanya, Sun Xingyu tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, tetapi sesaat kemudian, dia tercengang. Rekan. Satu tim yang tidak jauh dari situ semuanya tewas satu persatu, dan pembunuh yang membunuh mereka adalah Ye Xuan. Bab 599 Sun Xingyu. Kupikir kau mati karena tidak mau menyerah, tetapi kau malah melarikan diri. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak tahu apa yang baik untukmu. Selama kau mati, hati setengah iblis lainnya yang dimurnikan oleh binatang virtual juga akan menjadi milikku. Mata Sun Xingyu berbinar, memegang pedang King Guang dan membunuh Ye Xuan. Dalam perjalanan, seorang kapten setengah iblis yang tidak memiliki mata panjang menghalangi pandangannya. Dia menebas dan membunuh kapten setengah iblis itu hidup-hidup. Sampah, berani menghalangi jalanku. Sun Xingyu mendengus dalam hatinya. Saat ini, Ye Xuan sudah merasakan napas yang kuat datang ke arahnya dengan cepat. Dia menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Sun Xingyu. Sun Xingyu ini, kekuatannya telah meroket begitu cepat, tampaknya dia dihargai oleh para penguasa klan iblis. Ye Xuan langsung bereaksi. Namun, selama lawan belum menembus alam dewa virtual, dia adalah sayuran di depannya. Mati. Mata Ye Xuan berbinar, dan 8 bilah tajam langsung menyapu ke arah Sun Xingyu. Sepele. Sun Xingyu sama sekali tidak takut. Dia bergerak cepat di darat dan menepis 8 bilah tajam itu satu per satu. Kecepatannya hampir mengejar Ye Xuan. Benar saja, orang ini pasti telah memurnikan hati setengah iblis dari level binatang virtual, dan fisiknya telah meningkat pesat. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Meskipun kekuatan Sun Xingyu lebih kuat dari kapten berbaju hitam biasa, bagi Ye Xuan, selama dia diberi waktu, Sun Xingyu pasti akan terbunuh oleh pedangnya. Sun Xingyu juga mengakui bahwa dia meremehkan Ye Xuan. 8 bilah tajam itu bekerja sama dengan Ye Xuan, membuatnya sulit untuk mendekat. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menarik 8 bilah tajam itu dan membiarkannya membombardir kapten berbaju hitam di sekitarnya. Kamu sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan aku. Mata Sun Xingyu membelalak. Bahkan jika semua kapten berbaju hitam di sekitarnya mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Terlebih lagi, jika satu orang lagi mati, mereka akan mendapatkan satu bagian harta karun alam yang lebih sedikit, bukankah itu menyenangkan? Ye Xuan, terimalah takdirmu. Sun Xingyu dengan cepat bergegas ke sisi Ye Xuan dan melancarkan serangan. Konfrontasi langsung, apakah menurutmu aku takut padamu? Ye Xuan sama sekali tidak peduli. Dia memisahkan 8 pedang desolate untuk membunuh kapten berbaju hitam lainnya karena dia melihat bahwa Sun Xingyu bukanlah ancaman besar baginya. Kalau tidak, dia akan membunuh Sun Xingyu terlebih dahulu. Namun, setelah 8 bilah tajam itu terpisah, mereka mulai dengan cepat membunuh kapten berbaju hitam, sementara Ye Xuan, yang bertarung dengan Sun Xingyu, secara sengaja atau tidak sengaja mengumpulkan cincin Qiankun. Aku memiliki hati setengah iblis yang disempurnakan oleh binatang virtual, tetapi mengapa kekuatannya meningkat begitu cepat? Sun Xingyu merasa sedikit tidak seimbang. Di matanya, dia adalah jenius pertama, dan sekarang ada orang yang lebih jahat darinya, yang membuatnya sangat tidak senang. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa di Istana Raja Perang, ada banyak orang yang telah memahami misteri di alam jiwa, dan bahkan jika dia dikirim ke aula utama, dia akan tetap berada di bawah. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah meningkat, saat ini di 91. Sementara Ye Xuan melawan Sun Xingyu, dia meluangkan waktu untuk membunuh kapten berbaju hitam, dan alamnya perlahan meningkat. Sialan, apakah kamu berani melawanku dengan seluruh kekuatanmu? Sun Xingyu melihat Ye Xuan terganggu dan berteriak dengan marah. Tunggu sampai aku membunuh mereka semua, lalu aku akan berurusan denganmu. Ye Xuan menjawab dengan dingin. Kekuatan Sun Xingyu berada di luar dugaannya. Jika mereka berdua bertarung sekarang, itu akan memakan waktu terlalu lama, dan Ye Xuan takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Misalnya, para tetua Istana Raja Perang meninggal. Misalnya, beberapa master tersembunyi dari klan iblis muncul. Oleh karena itu, kekuatan adalah yang paling penting. Baiklah, karena kamu menginginkan cincin Qiankun ini, aku akan memberikan semuanya kepadamu.
Tiba-tiba, Sun Xingyu berhenti menyerang Ye Xuan dan menoleh ke kapten berbaju hitam. Apa? Ye Xuan tertegun sejenak, dan melihat Sun Xingyu membunuh kapten berbaju hitam dalam hitungan detik, lalu melemparkan cincin Qian Kun miliknya. Sialan! Sun Xingyu ini benar-benar psikopat, dan dia benar-benar mulai membunuh orang-orangnya sendiri. Si bodoh ini. Ye Xuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sun Xingyu ini sebenarnya membantunya, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Namun, Ye Xuan menerima semua cincin Qian Kun yang terbang, dan dia menerima semuanya. Tidak, Sun Xingyu telah mengkhianati kita, lari. Wajah para kapten berbaju hitam ini semua tenggelam, dan mereka melarikan diri kemana-mana. Situasi di pihak mereka juga jatuh ke mata orang-orang kuat di alam dewa virtual. Bagaimana situasinya? Seorang pengkhianat muncul di antara kita. Para penguasa klan monster ini menoleh dan menatap seorang tetua berpakaian merah. Tetua berpakaian merah ini baru saja menyerang orang-orangnya sendiri, lalu membelot ke klan monster. Pada saat yang sama, dia juga adalah guru Sun Xingyu. Namun, saat ini, Sun Xingyu membunuh sejumlah besar kapten berbaju hitam di sekitarnya, dan kemudian dia bertarung dengan Ye Xuan lagi. Semua orang segera mengerti bahwa Sun Xingyu mengira para kapten berbaju hitam ini menghalangi, jadi dia membersihkan medan perang. Ye Xuan, ayo bertarung. Teriak Sun Xingyu. Sesuai keinginanmu. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Sun Xingyu ini benar-benar tidak akan mati kecuali dia meminta kematian. Butuh waktu baginya untuk membunuh kapten lainnya, tetapi Sun Xingyu ini sebenarnya membantunya. Ini jelas menendang dirinya sendiri ke jalan buntu. Saat ini, transformasi atribut bumi Ye Xuan telah ditingkatkan menjadi 93 poin. Hanya tersisa 7 poin untuk mencapai 100, yang merupakan puncak alam roh. Tidak, itu adalah alam dewa virtual. Dia telah memahami makna mendalam dari denyut bumi. Selama transformasi atribut mencapai 100, dia dapat menerobos secara langsung. Sun Xingyu, meskipun kau telah menyelamatkanku beberapa waktu, kau berani menggangguku, pergilah ke neraka. Niat membunuh Ye Xuan terbongkar, dan napasnya tiba-tiba melonjak. Baru saja ia sengaja menyembunyikan napasnya, membuat Sun Xingyu berpikir bahwa ia masih berada di alam yang sama. Namun, sekarang ia telah meningkatkan transformasi atributnya sebanyak 3 poin dibandingkan sebelumnya, dan kekuatannya telah menjadi jauh lebih kuat. Meskipun perbedaan 1 poin transformasi atribut tidak terlalu besar, itu dapat menentukan kemenangan atau kekalahan dalam suatu pertempuran. 3 poin, cukup. Apa, menjadi lebih kuat? Mata Sun Xingyu membelalak saat ia melihat Ye Xuan dengan mata hitam yang dengan cepat menyerbu ke arahnya. Ia tahu metode Ye Xuan, jadi ia terus terbang di ketinggian rendah tanpa kakinya menyentuh tanah. Namun, ancaman pedang pembelah bumi dan formasi pembunuh 8 angin desolate tiba-tiba meningkat. Dentang! 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 Sun Xingyu, yang mengandalkan fisik yang lebih kuat dari Ye Xuan, mulai menahan serangan Ye Xuan. Namun, dia mengabaikan satu hal. Dia memiliki ki yang dikaitkan dengan emas. Sementara Ye Xuan memiliki ki yang dikaitkan dengan tanah. Ki yang dikaitkan dengan emas kuat, sementara ki yang dikaitkan dengan tanah tumpul, jadi itu terkendali. Jika Sun Xingyu adalah pedang tajam, maka Ye Xuan adalah perisai keras, dan perisai dengan duri. Dalam sekejap, perisai keras Ye Xuan dengan duri benar-benar memukul mundur Sun Xingyu selangkah demi selangkah. Dalam waktu 5 detik, Sun Xingyu pasti akan kalah. Bab 600, melawan Void Beast. Tidak mungkin, kau pergilah ke neraka. Pada saat ini, Sun Xingyu tiba-tiba menyemburkan sejumlah besar ki sejati yang dikaitkan dengan emas, lalu memadatkannya pada pedang King Guang. Ini. Mata Ye Xuan membelalak. Sun Xingyu pernah menggunakan jurus ini sebelumnya, saat ia melawan Murong Sue. Saat itu, Murong Sue tidak dapat bereaksi dan hampir terbunuh oleh jurus ini. Pada akhirnya, ia diselamatkan oleh Huang Tianyu. Jangan kira aku hanya tahu cara menggunakan pedang. Ye Xuan mendengus dalam hatinya, dan tangan kirinya dengan cepat melesat keluar. Tinju Huanglong. Naga ki sejati berwarna coklat kuning melesat keluar, langsung menghentikan jurus pamungkas Sun Xingyu dan meledakkannya. Pada saat ini, wajah Sun Xingyu telah tenggelam ke dasar lembah. Ia menyadari bahayanya, jadi ia buru-buru berteriak, "Tuan, selamatkan aku." Sayangnya, tetua berpakaian merah itu sedang bertarung dengan yang lain, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Pergilah ke neraka. Mata Ye Xuan berkilat. Bang! Bang! Bang!
Dalam waktu kurang dari 3 detik, kepala Sun Xingyu tertusuk oleh bilah tajam, lalu hancur oleh denyut bumi. Kematian. Awalnya aku membiarkanmu melompat-lompat sebentar, siapa tahu kau akan mati. Ye Xuan menganggapnya konyol, ia bergegas menghampiri dan mengambil cincin Qiankun milik Sun Xingyu. Sun Xingyu telah diterima sebagai murid oleh tetua berpakaian merah, jadi ia memperoleh banyak hal baik. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, saat ini berada di 95 poin. Perintah lain terdengar di benaknya. 95, hanya berjarak 5 poin, kau dapat menerobos ke alam dewa virtual. Mata Ye Xuan penuh dengan harapan. Selama ia menerobos, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, ia bergegas keluar lagi dan membunuh semua kapten berbaju hitam di sekitarnya yang belum mati. Apa? Ye Xuan membunuh Sun Xingyu, dan pemandangan ini menarik perhatian banyak orang. Mata tetua berjubah merah itu hampir keluar, tetapi dia sedang dijerat oleh seseorang saat ini dan tidak dapat pergi untuk membalaskan dendam Sun Xingyu. Anak itu. Pria parubaya beralis merah itu juga memperhatikan Ye Xuan. Dia telah mengasingkan diri sebelumnya, jadi dia tidak mengenalnya. Namun, jika seseorang yang dapat membunuh 100 kapten berbaju hitam dan Sun Xingyu sendirian dikirim ke aula utama, dia pasti akan dilatih sebagai tokoh kunci. Bagaimanapun, Ye Xuan belum menerobos ke alam dewa virtual. Pada saat ini, Ye Xuan telah melenyapkan semua orang yang menganggur di sekitarnya, dan kemudian dia melihat ke langit. Di udara, ada lebih dari 10 sosok yang bertarung. Pemimpin aula cabang aula Raja Perang sedang bertarung dengan lelaki tua beralis putih, tetua agung, dan wakil. Kepala aula. 5 master klan iblis lainnya bergabung dengan 3 tetua untuk bertarung melawan 8 tetua lainnya dari aula Raja Perang. Ye Xuan tidak dapat memahami siapa yang lebih unggul sekarang, bagaimanapun, dia tidak dapat campur tangan. Wah, kau tidak bisa membantu, pergilah. Tiba-tiba seorang tetua berteriak. Mendengar ini, Ye Xuan mengerutkan kening. Dia juga ingin pergi, tetapi dia menunggu seseorang mati. Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan cincin Qiankun milik orang yang jatuh itu untuk menerobos ke alam dewa kekosongan. Dia hanya tidak tahu apakah semuanya akan berjalan semulus yang dia bayangkan. Raungan. Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Ye Xuan menoleh dan menemukan bahwa seekor naga hitam benar-benar telah keluar dari aula Raja Perang. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan tenggelam. Dia pernah melihat naga hitam ini sekali ketika dia pertama kali memasuki aula Raja Perang. Itu adalah binatang buas virtual. Binatang buas virtual ini ditangkap oleh seorang tetua dan dijebak dengan rantai. Namun, sekarang, dia telah dilepaskan. Meskipun naga hitam ini tidak dapat memainkan peran banyak dalam pertempuran, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan tetua manapun. Namun, masih ada satu orang di alam roh yang hadir saat ini. Ye Xuan. Hahaha, pergi, hancurkan dia. Seorang master klan iblis berteriak. Ras iblis dan binatang buas memiliki hubungan yang erat. Sederhananya, ras iblis adalah binatang buas di kehidupan mereka sebelumnya. Setelah mereka memiliki kemampuan untuk berubah, mereka menyebut diri mereka sebagai iblis. Oleh karena itu, ras iblis dapat berkomunikasi dengan binatang buas virtual ini. Raungan. Naga hitam ini telah terperangkap untuk waktu yang lama, dan akhirnya keluar kali ini. Ia meraung dan langsung menyerbu Ye Xuan, yang paling dekat dengannya. Yang lain kuat, jadi tidak ada gunanya baginya untuk pergi ke sana, jadi ia secara alami pergi untuk menemukan Ye Xuan yang paling lemah untuk melampiaskan emosinya. Sialan. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya, dan membangkitkan semangatnya. Ia sudah tak terkalahkan di alam dewa virtual, dan sekarang, ada binatang buas virtual di depannya. Meskipun ini berbahaya, itu juga merupakan kesempatan baginya. Coba kulihat apakah binatang buas virtualmu benar-benar sekuat itu. Ye Xuan membunuhnya. Ia telah mendengar sebelumnya bahwa binatang buas virtual ini baru saja menerobos dari binatang suci, jadi kekuatannya tidak kuat. Selama dia bisa membunuhnya, maka dia mungkin bisa menerobos ke alam dewa virtual dengan mayat binatang virtual ini dan jiwa binatang suci. Raungan. Naga hitam itu meraung dan mencakar ke bawah. Ye Xuan berada di darat saat ini dan menghindari cakar itu dengan gesit. 8 pedang desolate, kumpulkan. Ye Xuan dengan cepat menyusun kembali 8 pedang desolate, dan kemudian mengorbankan pedang tebasan naga 8 desolate yang sudah lama tidak digunakan. Naga itu adalah naga dan binatang buas.
Yesuan memiliki darah Raja Binatang Buas di tubuhnya, dan sekarang dengan pedang tebasan naga 8 Desolate, serangannya memiliki peningkatan yang sangat besar pada naga itu. Pedang tebasan naga 8 Desolate, penghakiman naga. Yesuan memegang pedang tebasan naga 8 Desolate dan menebas tubuh naga yang besar itu. Tebasan ini juga menyatukan denyut nadi bumi tingkat kedua, yang sangat kuat. Bang! Tebasan itu mengenai sisik hitam naga itu, memberinya pukulan yang berat. Namun, binatang virtual itu adalah binatang virtual, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada binatang suci di puncak alam roh. Serangan ini hanya bisa menghancurkan sisiknya dan tidak bisa menembus pertahanan. Sangat kuat. Hati Yesuan bergetar. Tampaknya pertempuran ini tidak semudah itu. Raungan. Naga hitam itu marah, terbang di langit rendah, terus-menerus menyerang Yesuan dengan cakar dan ekornya. Boom! 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 Bumi hancur olehnya, tetapi tidak dapat melukai Yesuan. Anak ini tidak tertangkap sampai mati. Para master tidak dapat menahan diri untuk tidak memusatkan perhatian mereka pada Yesuan. Binatang virtual dapat dengan mudah membunuh master alam roh manapun, tetapi sungguh luar biasa bahwa Yesuan dapat bertarung dengannya. Namun, mereka memikirkan fakta bahwa Yesuan baru saja membunuh ratusan kapten berbaju hitam di puncak alam roh, dan mereka merasa lega. Anak ini akan memiliki masa depan yang cerah. Ini adalah pikiran bulat semua orang. Namun, apakah Yesuan dapat pergi hidup-hidup masih menjadi pertanyaan. Karena celah antara pertempuran antara klan iblis dan aula cabang telah melebar. Meskipun pria parubaya dengan alis merah itu kuat, dia dibatasi oleh 3 master, dan ada 4 tetua yang terluka di aula cabang. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi situasinya mulai condong ke arah klan iblis.